Berikan kepada saya, yang saya hormati Bapak Kadis, yang saya hormati pula petugas yang ada di Satgas Covid Sumba Bardaya yang ada di tempat ini, teman-teman Cipayung, teman-teman media dan seluruh teman-teman yang sempat hadir pada kesempatan ini. Shalom dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf jika kalau saya bicara nanti mungkin agak terasa atau agak suara saya agak besar, jadi saya harap dimaklum itu gaya bicara saya mungkin Pak Kadis. Ya, yang pertama jelas bahwa teman-teman saya tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi poin penting dalam pertemuan ini. Beberapa hal juga sudah disampaikan dan hampir semua sudah disampaikan, tetapi pada kesempatan ini juga saya menyampaikan dan menambahkan beberapa hal lagi terkait dengan penanganan COVID. Jelas bahwa penanganan COVID ini untuk pencegahan penyebaran COVID ini adalah tanggung jawab kita bersama. Itu sudah jelas bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Tetapi dalam hal ini juga masih ada orang-orang yang memiliki wewenang khusus. Wewenang khusus yang saya maksud adalah pihak-pihak yang memang didukung oleh anggaran pemerintah. Artinya yang menangani COVID-19 di Sumba Bardaya. Nah, pada kenyataannya saya sangat sayangkan ada Satgas Covid di Sumba Bardaya, jelas bahkan mata masyarakat melihat ada di sini, tetapi dalam pelaksanaan tidak efektif. Mohon maaf, saya bilang tidak efektif. Kenapa saya bilang ini tidak? Tadi seperti yang Ketua sampaikan bahwa terjadi tebang pilih. Makanya akan timbul pertanyaan kami. Sebenarnya penerapan PPKM yang dibuat ini untuk siapa? Apakah hanya untuk kalangan masyarakat saja? Terus pejabat-pejabat orang-orang tertentu? Tidak. Dan di sekitar kita, saya yakin Satgas Covid tahu kerumunan yang ada di sekitar sini. Yang jadi saya sayangkan, ada yang ditindak tegas, ada juga yang ditoleransi. Apakah ini karena ada pendekatan? Saya sayangkan kalau seandainya bilang ada pendekatan makanya bisa diizinkan. Mohon maaf, COVID ini tidak bisa pakai pendekatan. Maka sekarang tidak salah kalau masyarakat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap penanganan COVID-19. Nah, ditambah lagi dengan kasus-kasus yang lain terkait Caritas. Kemarin juga mungkin viral juga mengenai pasien-pasien yang diklaim COVID-19. Tapi di situ ada klarifikasi juga terkait dengan kekurangan tenaga medis dan lain sebagainya. Saya pikir juga ada Satgas COVID di sini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Dan kemudian sekarang sudah jelas surat edaran PPKM yang baru sudah keluar. Dan ini juga menjadi pertanyaan terbesar kami. Kenapa saya secara pribadi berpikir bahwa Bupati ini sedang menunjukkan bahwa dia ini peduli betul dengan COVID-19. Tapi apakah beliau sadar bahwa dia sudah melanggar sebenarnya? Dia sudah melakukan pesta bersama gubernur, artinya menunjukkan teladan yang tidak pas, melawan kebijakan yang dibuat. Nah, sekarang Bupati keluarkan edaran baru, dan di situ saya ketemu ada poin 19. Saya baca lagi Bapak. Saya terganggu dengan poin itu. Mohon maaf. Warga yang melakukan provokasi, penolakan atau yang melawan pemberlakuan PPKM dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Sumba Bardaya akan ditindak secara hukum oleh aparat penegak hukum. Hebat beliau kita. Serius, saya bilang hebat. Beliau sudah melanggar dan sekarang kami yang mau menolak akan diancam itu. Saya siap diproses, tapi saya baru menolak. Dan yang melanggar apakah diproses? Tidak. Ini kami prihatin sekali dengan keadaan ini. Makanya jangan jelas bahwa kami sangat-sangat tidak sepakat PPKM diperpanjang.
Karena dampaknya kepada dunia pendidikan. Kenapa dunia pendidikan ini semua diliburkan dan semua pasar diaktifkan? Semua tempat-tempat kerumunan diaktifkan. Saya bingung siapa yang tidak waras sebenarnya. Mohon maaf, saya ini berjumpa dengan beberapa masyarakat itu memberikan pertanyaan demikian. Ini bagaimana? Kok kami yang lain kumpul saja dilarang, terus yang pesta itu dekat lagi posko Covid. Ada tuh Pak, mungkin Pak juga tahu Pak siapa ya? Di sekitar sini ada yang bahkan satu minggu ya kalau saya tidak salah pesta itu. Tapi Satgas Covid di mana? Mereka lihat tidak? Jangan sampai ngumpul-ngumpul saja di sini, yang penting kita lihat saja. Ada yang lapor baru kita atasi. Kasihan masyarakat yang lain. Tambah lagi beliau juga bupati kita keluarkan edaran, tapi tidak berpikir bahwa beliau sudah melakukan hal yang memang membuat masyarakat itu kecewa. Ya, jujur saja, kenapa pendidikan yang menjadi korban? Belajar dari rumah itu tidak efektif, sudah jelas. Tetapi mahasiswa perkuliahan itu bisa dilakukan. Karena saya yakin dan percaya mahasiswa paham tentang protokol kesehatan. Apakah Pak bisa meyakinkan orang-orang di pasar itu paham protokol? Jangan sampai di situ timbul penyebaran virus terbesar. Nah, ini juga menjadi catatan. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan bahwa suara saya seperti itu memang, tetapi ini adalah isi hati kami, isi hati masyarakat yang kami sampaikan. Tolong dimengerti dan dipahami. Tujuan kami bukan berarti tidak sepakat dengan COVID, tetapi karena kami sudah capek, sudah jenuh dengan keadaan. Saya yakin juga Pak mereka capek dengan pelayanan. Tetapi bagaimana kita menumbuhkan kerjasama yang baik, keadilan yang diutamakan, kesejahteraan bersama, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Ini tadi juga disinggung mengenai posko di desa. Saya juga lucu ini, kalau 8% anggaran dikeluarkan ke desa, terus tidak ada penanganan posko di sana. Siapa yang harus ambil itu uang? Belum juga kita bertanya mengenai dana transparansi, dana penanganan COVID-19. Jelas tidak? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan kami. Kami seperti ini bukan berarti mau menunjukkan kami bahwa kami hebat untuk melakukan sesuatu, tidak. Tapi kami prihatin, kami bawa hati kami dengan hati masyarakat untuk kepedulian kita bersama. Saya yakin dan percaya, saya tidak menyalahkan juga Pak dalam tugas dan tanggung jawabnya, tetapi mari kita evaluasi bersama, kita benahi kembali apa yang tidak efektif. Mungkin itu dari penyampaian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya bicara agak keras. Tapi sekali lagi mohon maaf Pak Kadis dan seluruh teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi itu saja. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan.